Oke, selamat malam. Malam ini kita masuk ke pertemuan 8 ya, Mas, di belajar OpenCV menggunakan Jetson Nano. Di pertemuan 8 kali ini akan meneruskan bahasan sebelumnya, masih terkait teknik-teknik transformasi. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang, beberapa teknik transformasi gitu ya. Nah, malam hari ini juga kita akan belajar teknik yang namanya geometric transformation. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang morphological transform itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memanipulasi bentuk objek pada gambar agar bisa lebih slim, lebih gemuk gitu ya. Nah, kalau di geometric transformation ini kita akan bisa memanipulasi tata letaknya gitu ya, dan orientasinya, rotasinya, positioning-nya juga kita bisa, apa namanya tuh, manipulasi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan bahas di teknik yang namanya geometric transformation. Nah, bahasan tentang geometric transformation sendiri di computer vision merupakan part yang penting gitu ya, mengingat, eee, ada kebutuhan seperti koreksi geometri gitu ya, memposisikan objek yang, rotated gitu ya, menjadi align, tegak lurus gitu ya. Atau bahkan misalkan kalau konteksnya kita untuk meng-capture objek yang inginnya tegak lurus, tapi posisi kamera berada pada sudut tertentu sehingga kan, eee, gambar yang ditangkap juga menjadi, apa ya, tidak tegak lurus lah gitu ya, menjadi tampak samping lah kurang lebih seperti itu. Nah itu tapi kita bisa perbaiki gitu ya dengan teknik geometric transformation. Nah di OpenCV ini juga ada, metode-metode geometric transformation yang bisa kita gunakan mulai dari ada istilahnya tuh warp affine, di dalamnya kita bisa melakukan, rotation, translation, dan tentu saja affine transformation. Dan di akhir nanti kita akan bahas tentang perspective transformation atau reprojection matrix gitu ya, dan tentu saja implementasi kudanya. Seperti biasa kita akan, memaksimalkan dulu performa JSON Nano-nya dengan 2 command yang selalu kita running. Ini tinggal kita running aja seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke nge-import 3 library yang selalu kita gunakan, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Di sini saya menggunakan OpenCV versi 4.5.3, versi terbaru OpenCV saat, video ini dibuat gitu ya. Nah, kita akan coba masuk pertama dari konsep geometric transformation-nya sendiri gitu ya. Nah, geometric transformation is a geometrically transform position and orientation of an image to another position of orientation following a formula function. Jadi ada formula matematik yang bisa membuat, kedudukan objek di dalam gambar berubah tata letaknya atau orientasinya gitu ya. Jadi, contohnya di sini kita punya original objek gitu ya, bentuknya kotak seperti ini di posisi di sini. Kita bisa melakukan operasi yang disebut dengan translasi ya. Nah, translasi ini akan menggeser objek dari, letaknya misalkan di XY point tertentu ya, menjadi ke letak XY tertentu ya, bisa dibilang digeser kanan kiri, atas bawah. Nah, itu sifatnya kalau, transformasi geometric transformation yang, translation. Nah, kalau rotation dari namanya juga kita pasti tahu gitu ya, dia kedudukannya bisa dirubah, relatif terhadap sudutnya ya, sudut, rotasinya gitu ya. Misalkan ketika seperti ini nih rotasinya 0 derajat, kita bisa rotate 45 derajat katakanlah ya, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini geometric transformation yang disebut dengan rotation. Dan ada juga istilahnya tuh affine. Nanti akan lebih detail di bawah akan kita bahas. Affine ini seperti, proyeksi 3 titik gitu ya. Jadi misalkan seperti, kita punya misalkan kalau kita melihat gitu ya di real life gitu ya, biar terbayang, objek, struktur affine itu seperti apa. Misalkan kita punya pintu, kita buka, nah pintu ketika kita lihat dari tegak lurus dari depan itu kan membentuk semacam, trapesium lah ya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen bentuk pintunya secara visual itu menjadi, persegi panjang gitu ya. Nah, ini kita bisa dengan bantuan affine.
Projection juga sama. Kalau projection itu 4 titik. Jadi manipulasi titik-titik ujungnya itu kita semuanya bisa apa ya? Tata letaknya kita bisa atur lah ke 4 sudutnya ya, ke 4 titiknya ya. Kalau affine kan dia hanya 3 titik. Kalau projection 4 titik apa namanya di objeknya itu kita bisa mainkan. Nah, ini contoh sederhana untuk objek berbentuk kotak gitu ya. Jadi originalnya seperti ini. Kalau dikenakan translation akan seperti ini. Kalau dirotasi akan jadi seperti ini. Kalau di affine ya, misalkan ini ilustrasinya jadi seperti ini. Kalau projection bisa jadi seperti ini. Nah, ini kurang lebih konsep dasar dari geometric transformation. Jadi tapi bukan berarti misalkan dari original yang sudah bagus gitu ya, bentuknya tegak lurus seperti ini, kita rubah ke projection gitu yang bentuknya jadi seperti tampak pada sudut derajat tertentu gitu ya. Bisa aja sebaliknya gitu ya, dari bentuk seperti ini kita kembalikan ke bentuk normal. Jadi bisa dua arah. Sehingga geometric transformation ini bisa bermanfaat untuk kasus contohnya adalah geometric correction misalkan ya. Jadi contohnya kita punya sistem nih Mas untuk apa namanya tuh face matching gitu ya. Orang selfie pakai KTP gitu ya, dia pegang mau nge-matching-in wajah yang ada di KTP dengan wajah yang punya dia gitu ya saat difoto. Nah, tapi kadang-kadang pas megang KTP-nya miring lah atau apa gitu ya. Nah, gimana kita bisa nge-crop area foto dengan benar dan biar posisinya yang tadi foto di KTP-nya itu miring bisa kita tegak luruskan seperti ini. Contohnya gimana gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu isu yang bisa diselesaikan oleh geometric transformation pada OpenCV. Atau istilahnya itu orang nyebutnya itu geometric correction gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu pengantarnya, jadi konsep dasarnya tentang geometric transformation. Nah, kita akan masuk ke satu teknik geometric transformation yang sebenarnya sudah kita bahas jauh-jauh hari di pertemuan pertama dan tanpa kita sadari itu merupakan teknik geometric transformation yang sudah difasilitasi oleh si OpenCV. Nah, tekniknya apa? Nah, ini disebutnya itu image scaling atau resizing ya. Jadi ya scaling is just resizing of an image gitu ya. Jadi hanya merubah ukuran dari kecil ke besar, besar ke kecil gitu ya. Nah, OpenCV ini seperti yang kita tahu di punya function CV2 resize. Nah, ini merupakan part of sebenarnya ya geometric transformation yang disebut dengan scaling dan resizing. Walaupun di sini tidak termasuk gitu ya, tidak ada di gambar di ilustrasi. Tapi kita keep in mind aja kalau scaling dan resizing ini merupakan salah satu teknik geometric transformation yang sudah kita terlebih dahulu pelajari gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas ini lagi karena sudah kita bahas di awal. Ini saya cantumkan supaya apa namanya untuk mengingat ulang gitu ya kalau ternyata CV2 resize atau teknik resize yang kita bahas pada pertemuan pertama merupakan bagian dari geometric transformation. Nah, bergerak dari image scaling dan resizing yang ternyata memang base-nya itu CV2 resize. Sekarang kita akan mengenal konsep transform warp affine ya. Di OpenCV ini bisa menggunakan CV2 warp affine. Parameternya ada 3 sebenarnya, 4 dengan yang terakhir ini. Tapi ini enggak mandatory. Yang mandatory adalah 3 depannya. IMG yang akan di-apply-kan warp affine. M ini adalah matriks ya, bisa nanti di bawah lebih detail matriksnya itu apa saja. Contohnya matriks rotation, translation atau scaling gitu ya. W dan H adalah size outputnya ketika di apa namanya gambar input ini di apply warp affine, outputnya mau dimensinya jadi berapa. Border value ini adalah background si apa namanya si bidang yang di apa namanya yang dilakukan affine warp affine gitu ya. Nah, sebenarnya warp affine ini apa sih? Kenapa harus kita gunakan? Jadi warp affine ini difasilitasi oleh si OpenCV gitu ya. Satu function yang bisa kita gunakan untuk melakukan rotasi, translasi, scaling gitu ya, bahkan affine transform. Nanti lebih jelas tentang affine transform di bawah. Tapi perlu diingat saja gitu ya, warp affine ini seperti fungsi utama contohnya itu seperti CV2 CVT color gitu ya untuk color space converter yang dia bisa mengkonvert dari BGR ke gray dan lain sebagainya, dia support tuh banyak flagnya. Nah, warp affine juga sama gitu. Dia jadi menghimpun teknik dasar untuk apa namanya affine transform seperti rotation, translation, scaling gitu ya dan affine transform.
Nah, dengan hanya tinggal masukkan saja namanya itu input matriksnya gitu ya, baik yang rotation, translation, dan scaling. Nah, bentuk fungsinya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini contohnya kita misalkan ingin menggunakan warp affine untuk image translation. Di atas tadi sempat disinggung ya, misalkan kita punya objek gitu ya, kedudukannya pada 2 dimensi ya, ada di tengah gitu ya. Kalau misalkan kita geser ke arah sini, berarti ke arah X dia geser, ke arah Y dia geser ya. Kalau di image berarti kan X-nya ditambah, Y-nya kalau ke atas dikurang ya. Nah, untuk dari posisi originalnya ini ke sini. Nah, bagaimana di sisi OpenCV untuk dapat kita melakukan translasi seperti ini gitu ya, pergeseran dari posisi original ke posisi baru yang ada pergeseran ke arah X dan ada pergeseran ke arah Y. Nah, ini difasilitasi dulu dengan yang namanya tuh matrix translation. Kalau misalkan kita belajar, kalau mungkin sains atau engineering belajar juga ya di kalkulus lanjut, itu ada matriks translasi, atau mungkin SMA juga sepertinya belajar gitu ya. Nah, matriks translasi itu seperti ini. Kita lambangin M, isinya itu matriks berukuran 2 kali 3, 2 baris 3 kolom gitu ya. Nah, dengan elemen kurang lebih seperti ini. Digit 1001-nya ini dia tetap relatif tetap seperti ini. Ini udah ketentuan baku. Nah, cuman elemen kolom ke terakhirnya ini, kolom ke indeks kedua lah kita sebut ya, kolom yang ini. Nah, ini kita sebut TX dan TY, Mas. Apa itu TX dan TY? TX dan TY adalah banyaknya pergeseran pixel ke arah X dan ke arah Y. Jadi dengan kita mendefinisikan matriks bentuk seperti ini, kita bisa nantinya kita terapkan ke function warp affine gitu ya, dan dapat mengakomodasi kita untuk menggeser objek gitu ya pada gambar ke arah X dan ke arah Y, tinggal kita modify saja nih TX-nya berapa, TY-nya berapa. Nah, TX TY ini ada ketentuannya gitu ya. Kalau misalkan kita pengen menggeser apa namanya ke kiri gitu ya, ke arah X ya. Kalau ke kiri itu kan berarti ke arah X semakin berkurang, berarti ya apa nilainya harus negatif. Misalkan min 10 berarti geser ke arah apa namanya kiri gitu ya di sisi X gitu ya. Kalau TX-nya positif berarti geser ke kanan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mirip behavior-nya inilah apa namanya? Kalau digambar kan X itu bergerak dari kiri 0 ke kanan sampai mentoknya. Nah, kalau TY ini itu menggambarkan pergeseran ke arah vertikal atau Y-aksis gitu ya. Kalau misalkan dia pengen kita geser ke atas seperti ini, berarti Y-nya harus negatif ya TY-nya. Misalkan min 10, artinya kita geser si box birunya 10 pixel ke atas. Kalau positif berarti kita geser ke bawah. Mirip juga apa namanya behavior-nya apa namanya pixel arah Y, di mana di posisi atas itu kecil ya 0, semakin ke bawah semakin besar. Nah, ini juga align dengan TX dan TY pada matrix translation. Jadi intinya untuk melakukan ini kita perlu bangun matrix translation dengan definisi seperti ini. Nah, implementasinya seperti apa? Ini kita akan coba implementasiin seperti biasa. Ini saya punya lena.jpg ya. Saya akan lakukan operasi translasi entah ke arah X, Y, dan sebagainya gitu ya untuk melihat bagaimana efek translasi terhadap gambar lena.jpg. Nah, kita akan selanjutnya buat matriks translasi persis seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Elemen pertamanya seperti ini. Ini saya create numpy array dengan tipe data float 32. Terus di sisi TX-nya saya set 0. Kalau 0 berarti tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri ya. Dan TY-nya minus 10 artinya akan bergeser ke atas sebanyak 100 pixel, maaf, minus 100 ya. Bergeser ke atas sebanyak 100 pixel. Nah, ini saya simpan di variabel namanya M, yang di atas ini kita kenal dengan istilah matrix translation atau translation matrix ya. Nah, M-nya ini kita masukkan ke CP2 word affine, IMG M matrix translation-nya, W dan H adalah target size-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena originalnya ini W dan H-nya saya baca dari original image size ya. Nah, ini kalau result-nya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada area hitam ya. Kalau kita compare dengan Lena yang original, nih pas yang topinya tadi kan masih ke bawah.
kita dorong 100 pixel, ini kedorong ke atas, tapi ya bagian atasnya jadi nggak kelihatan ya, karena output citranya ya tetap seperti ukuran yang original gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, ini efek dari translasi arah Y gitu ya. Kalau kita mainkan matriks translasinya, misalkan di sini minus 50 ke arah X-nya, misalkan kita pengen geser ke arah kanan, berarti kita geser 50 gitu ya. Berarti ini ngegeser ke arah kanan 50 pixel, ngegeser ke arah atas 50 pixel ya, minus 50 berarti ke atas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini apa yang bisa dilakukan sama si warp affine dengan matrix translation. Nah, kalau dilihat tadi kan di atas juga ada parameter border value ya, Mas. Seperti yang saya jelaskan di sini adalah background color. Kalau misalkan saya run lagi, nah ini kan di sini ketika kita geser ke 50 pixel ke kanan dan 50 pixel ke atas, otomatis kan ada area kosong sisa digeser ya. Nah, ini defaultnya itu warnanya hitam ya, tapi kita bisa override colornya pengen apapun gitu ya. Ini tinggal kita tambahkan parameter border value ya. Nah, border value ini kita kasih tuple color aja, misalkan 255, 255, 255 kalau mau warna putih ya. Ini kalau kita run, nah jadi si backgroundnya warna putih gitu ya. Jadi nggak, kalau misalnya tergantung ya. Kadang-kadang kita misalkan punya gambar yang backgroundnya itu full putih gitu ya, objeknya tertentu seperti pada gambar blok gitu ya. Sehingga pas kita translasi pengennya tetap backgroundnya putih bisa saja. Nah, ini dengan cara men-set si border value-nya warna putih. Contohnya ini nanti akan kerasa di yang image block ya. Kita geser 50 pixel kanan dan 50 pixel ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan border value kita bisa keep background-nya tetap putih, jadi sama seperti originalnya, seperti nggak ada tepian gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah image translation. Sampai sini cukup clear? Clear, Mas. Oke, kita lanjut ya. Ya, Mas. Nah, dari barusan image translation, kita akan masuk ke teknik affine transform dengan matrix rotation. Jadi fungsinya tetap affine transform, CV2 warp affine, tapi M yang dimasukin itu bukan matrix translasi seperti ini, melainkan matrix rotasi. Nah, makanya ini kita bahas di rotate image using affine transform. Matriks rotasi secara matematik dirumuskan sebagai seperti ini gitu ya. Ini juga kalau di mata kuliah kalkulus mungkin ya, kalau zaman dulu ini bentuknya seperti ini juga, identik M matriks rotasi gitu ya, ukurannya 2x2, elemennya itu cos theta min sin theta cos theta. Atau bisa dibuat lebih detail gitu ya dalam expression alpha beta gitu ya, di mana alpha ini adalah scale kali cos theta, scale kali sin theta. Scale ini adalah faktor koreksi ketika kita pengen ubah ukuran setelah dirotasi ya. Kalau misalkan dirotasi 90 derajat terus ukurannya pengen jadi 2 kalinya, berarti scale-nya 2. Tapi kalau misalkan kita pengen rotate doang 90 derajat udah gitu ya. Nah, berarti scale-nya kita keep 1 aja. Berarti di sini alfanya setara dengan cos theta, betanya setara dengan sin theta. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke sini, alfanya adalah cos theta, betanya adalah sin theta. Kan ini mirip ya, sama dengan formula yang di atas. Nah, terus ini parameter yang sisanya ini apa? Ini adalah faktor resize-nya tadi sama faktor translasinya ya. Jika ingin digeser ke arah kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, di sini untuk lebih detailnya terkait cara penggunaan atau pembuatan matriks rotasi ini di sisi OpenCV. Kalau kita lihat kan agak repot ya, misalkan kita by sudut gitu kan, kita harus hitung cos theta-nya berapa dan lain sebagainya untuk menciptakan matriks rotasi. Nah, kebetulan dari si OpenCV udah bikin ini wrapper function untuk membantu kita mengenerate matriks rotasi. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan metode CV2 get rotation matrix 2D ya. CV2 get rotation matrix 2D, dia bakal ngerotate objek yang posisinya di center tertentu pada sudut berapa dengan skala berapa. Nah, skala ini relate dengan scale yang ada di sini. Degree ini adalah nilai theta yang ada pada matriks rotasi.
Dan center ini adalah pusat rotasinya gitu ya, mau di tengah, pojok kiri bawah, pojok kiri atas kita bisa atur dengan cara seperti ini. Nah, sehingga ini lumayan memudahkan. Kadang-kadang kan kita pengen ngerotate image tapi nggak selalu di pusat nggak selalu di pusat objeknya gitu ya. Kadang pengen di pojok kiri atas atau di posisi lain, bisa saja. Nah, ini secara fleksibel difasilitasi sama si OpenCV. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini mudah, kita tinggal gunakan saja untuk menciptakan matriks rotasi M untuk si objek yang kita pengen rotate. Ini saya masih pakai lena.jpg ya. Nah, di sini saya baca dulu ukuran dari gambarnya, HWC pakai image shape. Terus karena seperti yang dijelaskan barusan, dia butuh center ya untuk get rotation matrix 2D ketika kita ingin bikin rotation matrix gitu ya. Nah, di sini saya bikin tuple ya, sebut saja center. Isinya itu adalah width dan height dibagi 2 ya. Masih ingat pembagian 2 kali seperti ini kan akan membagi value berapapun gitu ya. Misalkan 11 dibagi 2 ya jadi nilai bulat ya. Nah, tidak menyisakan decimal value. Nah, sehingga ini harapannya center ini sudah nilai bulat integer bisa dimasukkan ke get rotation matrix karena dia required integer value ya untuk titik centernya. Dan selanjutnya ini adalah parameter untuk degree-nya, rotation angle-nya. Ini kita akan coba rotate, contohnya 45 derajat. Dan yang terakhir ini 1.0 ini adalah scale factor. Karena saya nggak pengen resize lebih besar atau resize lebih kecil, saya keep 1 saja. Nanti kita akan coba mainkan perbedaannya ya, parameter-parameter ini. Nah, ini saya keep di variabel M. M ini yang kita sebut di atas sebagai rotation matrix. Nah, rotation matrix ini selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke CV2 warp affine, sama seperti yang di translation ya. Ini outputnya saya beri nama rotated, terus saya show. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil setelah kita rotate 45 derajat gitu ya. Nah, ini kita coba lagi, misalkan kita rotate dengan sudut yang lebih besar, 90 derajat, otomatis orientasinya juga akan berubah ya. Yang tegak ke atas jadi tegak samping gitu ya. Nah, ini scale-nya juga kita bisa mainkan. Dan tentu saja, di sini kan degree-nya ini support negatif ya. Jadi kalau misalkan tadi ada 45, kita juga bisa isi negatifnya, berarti min 45. Kalau negatif itu berarti searah jarum jam ya, kalau kita ngebayangin diagram Cartesius ya. Kalau positif berlawanan arah jarum jam. Jadi misalkan kalau minus 45 berarti dari posisi 0 derajat ke bawah gitu ya. Sebanyak minus 45 derajat. Skala-nya 1. Ini kita coba lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari posisi vertikalnya diputer ke minus 45 derajat ke arah sini gitu ya. Nah, ini dengan scale faktor 1. Kalau saya ubah scale faktornya katakanlah jadi 0,75 ya, berarti akan kita reduce 25% ya. Resultnya menjadi seperti ini, jadi lebih fit konten lah gitu ya. Tapi tetap rotasinya 45 derajat, minus 45 derajat. Nah, ini cara penggunaan dasar dari get rotation matrix. Nanti di bawah kita lihat implementasi lainnya dari teknik-teknik ini ya. Tapi kurang lebih cara dasarnya itu seperti itu. Mungkin yang kita lihat barusan tuh seperti kurang beralasan gitu ya, ngapain kita foto rotate terus geser. Nanti di bawah kita bisa lihat fungsi-fungsinya, manfaatnya lah gitu ya dari translasi dan rotasi. Nah, tapi kurang lebih cara penggunaan dasarnya seperti itu. Sampai sini cukup clear? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan coba... Clear, Mas. Clear banget. Oke, siap. Nah, kita akan coba implementasiin translasi dan contour detection ya, kita gabung. Ini agak typo sedikit. Implementation, oke ya. Jadi case-nya kayak gini nih. Ini bisa aja ada case kayak begini. Kita punya gambar nih, ini ada objek biru ya. Ini posisinya tuh di katakanlah ya pojokan gitu. Kita pengen si objek putihnya birunya, hijaunya ini menjadi tepat di tengah gambarnya ya, gambar utamanya. Jadi tepat di tengah gitu ya. Tanpa harus kita nge-crop terus tempelin lagi bikin masking gitu kan, itu stepnya lumayan. Nah, tapi kita menggunakan translation gitu ya.
Nah, gimana caranya? Nah, ini kita bisa manfaatkan, tentu saja kita perlu contour detection dulu ya untuk mendeteksi objek yang mau kita geser ini ya. Nah, ini caranya kita akan baca dulu si image ini. Ini saya punya image-nya tuh di box.png ya. Nah, ini jadi kita akan coba benar-benar lokasi si hijaunya ini tepat di tengah gambar putih persegi panjang ini gitu ya. Tujuannya cukup simpel seperti itu. Pertama kita baca dulu gambarnya, si gambar ini. Saya baca ukuran gambar originalnya, ini saya sebut H0, W0, dan C. Kenapa saya sebut H0, W0? Karena di bawah saya akan menggunakan CP2 bonding rack-nya punya fan contour. Outputnya kan kalau diingat ada HWC-nya ya Mas. Nah, biar nggak Iya. ketukar dengan width dan height image original, maka yang image original saya kasih nama H0 dan W0 untuk tinggi dan lebarnya. Nah, selanjutnya ini saya akan apply ke convert color ya, ke grayscale. Saya akan ubah colornya menjadi grayscale. Terus saya apply thresholding, ini pakai Otsu saja ya. Cuma saya inverse kan, karena ini background-nya putih, objeknya lebih gelap. Jadi kalau nanti di thresholding binary biasa kan ini jadi warna putih, ini warnanya gelap gitu ya. Nah, saya pengen invert ini biar objek yang warna hijaunya jadi putih dan yang background putihnya itu jadi hitam gitu ya, akibat dari inverse binary. Nah, dengan seperti ini karena backgroundnya udah hitam, objeknya warna putih, ini udah simple banget, kita bisa pakai return eksternal aja, otomatis ini akan menjadi kontur yang terdeteksi gitu ya. Nah, di sini saya keluarin aja kontur dan hierarkinya, saya looping untuk semua kontur yang ada. Ini enum sepertinya nggak kepake. Kalau nggak pakai enum pun nggak masalah. Ini kalau kita hilangin biar lebih simpel. Nah, ini juga kayak gini juga masih oke karena enumeration index i-nya nggak kita pakai. Nah, ini saya looping untuk semua kontur yang dihasilkan oleh find contour ya. Di sini harusnya konturnya cuma satu sih, tapi nggak apa-apa kita kontur aja, kita looping aja. Kita baca bonding rectangle-nya HWC untuk si kontur ini nih, si objek simple ini. Dan setelah itu saya akan meng-create matriks translasi. Nah, idenya masih ingat, kita akan geser si posisi ini ke tengah, benar-benar tengah. Nah, untuk menggeser ini ke tengah, berarti kan kita harus punya atau tahu paling tidak gitu ya, lokasi tengah dari si gambar yang utamanya gitu ya. Nah, ini bisa kita baca, karena di atas kan kita baca tinggi dan lebar original image-nya. Untuk tahu titik tengah gambarnya kan berarti tinggal kita bagi dua aja nih. W0 dibagi 2, H0 dibagi 2. Nah, ini kenapa saya ada pengurangan? Nah, ini untuk mencari delta lokasi pusat apa namanya? Pusat gambar terhadap pusat si warna hijau gitu ya. Nah, ini kan secara X-nya ada, secara Y-nya ada gitu ya. Nah, makanya di sini untuk TX-nya saya cari titik apa posisi center untuk width-nya berarti ya sekitar kalau arah X gitu ya, ya di sini lah gitu ya. Nah, terus juga saya kurangi dengan posisi X ditambah width dari bonding box-nya ya. W biasa ini kan dari output bonding rack ya. W dibagi 2. Artinya karena X, Y itu kan titiknya ada di sini nih. Ada di sini. Nah, untuk dapetin titik tengah si warna hijaunya berarti kan X harus plus setengah dari width yang hijaunya gitu ya. Nah, makanya di sini X plus W bagi 2. Nah, sehingga saya bisa dapetin titik tengah si apa namanya objek yang warna hijau, dan tentu saja tadi saya udah dapetin titik tengah si objek atau si gambar utamanya. Nah, ini kan ada dua center point ya. Nah, baik dari dia punya X, Y yang center point yang image utama punya X, Y. Nah, kita selisih ini, kita cari jarak antara center yang apa yang utama, gambar utama terhadap yang center box hijau arah X dan arah Y-nya juga. Nah, sehingga di sini kita kalau udah punya selisihnya kayak gini kan ini menjadi parameter untuk translasi. Geser ke arah X-nya berapa, berarti dijabarkan oleh ekspresi yang ini. Geser ke arah Y-nya berapa, dijabarkan oleh ekspresi yang ini. Nah, sehingga ini kita keep di matrix translation M, kita masukkan ke warp affine. Border value-nya ini saya isi 255 karena kebetulan ini background-nya putih ya. Ini karena saya pakai yang image original bukan hasil yang threshold. Nah, habis itu output-nya saya tampung lagi ke variabel img dan di bawahnya saya show aja.
Nah, kurang lebih kayak gini. Ini simple, tanpa harus kita bikin apa namanya masking, nge-crop lagi, tempelin ke apa namanya variable image hasil kopian gitu ya, terus di in-show. Kita manfaatkan translation dan warp of fine saja gitu ya, segini. Nah, kita bisa relocate posisi dari objek yang entah di mana gitu ya, di posisi apapun bebas ke posisi center. Kurang lebih seperti ini. Ini contoh kombinasi dari penerapan warp affine translation matrix dengan fine contour. Jadi untuk dapetin objeknya pakai fine contour, dapetin bounding rate-nya, baru kita koreksi lokasinya menggunakan translation matrix. Kalau ini sederhananya cuma ngegeser ke arah X dan ke arah Y gitu ya. Nah, ini untuk implementasi yang translasi. Nah, rotasi juga ada, bisa gitu ya. Ini contohnya yang simple banget itu, saya punya book.png. Jadi katakanlah kayak gini, saya punya objek ya, di gambar. Nah, saya pengen segmentasi book ini. Tapi walaupun misalkan kita apply katakanlah grayscaling, thresholding ya, apa namanya, terus konturnya kedeteksi kan kita cari bounding rate-nya bentuknya seperti ini kan. Nah, dengan kondisi si bukunya memang miring gitu ya. Nah, kita pengen koreksi si bukunya itu, kita pengen ubah posisinya itu jadi tegak gitu ya. Nggak terotasi ke sudut, katakanlah ini berapa ya, mungkin 15 derajat gitu ya. Nah, ini kita pengen perbaiki gitu ya, jadi benar-benar tegak lurus. Kalau bisa background-nya kita hilangin gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan warp affine dengan matriks rotasi, Mas, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, awalnya sama seperti yang ditranslasi, kita baca dulu si gambar book.png-nya ini ya. Setelah dibaca ini saya convert ke grayscale, dan tentu saja ini saya masukkan ke thresholding sama seperti yang di atas ya. Ini kalau misalkan dilihat karena objeknya ini lebih gelap dibandingin surroundingnya ya, dibandingin backgroundnya. Walaupun sama-sama gelap, tapi yang apa namanya, area bukunya lebih kental, lebih gelap lah areanya gitu ya. Nah, sehingga kita inverse agar area bukunya ini menjadi putih gitu ya, dan backgroundnya menjadi hitam. Nah, setelah itu, nah di sini saya apply eroding gitu ya. Kebetulan kan di sebelumnya kita morphological transform udah kita bahas ya. Ini enak kita apply di sini. Ini kenapa saya apply eroding? Karena kalau misalkan kita lihat-lihat Mas, di gambar yang kita punya, ini kan ada kayak kayu apa ini pokoknya garis gini ya. Dan ini gelap gitu ya. Kalau kita apply simple thresholding, even kalau misalkan color thresholding, bisa aja kecolongan. Karena warna bukunya dengan warna garis tepian ini tuh mirip. Dan ini ketika kita apply ke binary image, entah itu pakai simple thresholding ataupun rank thresholding, ini tuh secara apa namanya, area putihnya itu bakal nyambung gitu ya. Sehingga ini tidak menjadi satu kontur utuh yang terpisah dari surroundingnya ini gitu ya, malah jadi menggabung. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa kalau tanpa eroding. Nah, untuk mengatasi biar ini terputus gitu ya dari kontur utama si bukunya, saya bisa kikis si tepian ini karena kebetulan cuma kayak garis doang gitu ya. Jadi harusnya secara apa namanya, secara shape itu tipis. Jadi kita bisa kikis menggunakan eroding. Nah, ini saya set iteration tree dan kernel untuk erodingnya 3x3 ya. Nah, harusnya di posisi ini output gambar dari erodingnya ini saya kasih nama eroding gitu ya. Ini udah apa namanya, bebas dari tadi tuh apa namanya, garis-garis yang nyambung gitu ya ke kontur utama. Dan di sini saya bisa masukkan ke fine contour. Dari fine contournya saya menggunakan retter eksternal ya, karena harusnya dengan bentuk seperti ini. Nanti kan ini areanya ketika di invert color pas di simple thresholding ini jadi putih, surroundingnya jadi warna hitam. Ini paling enak udah pakai retter eksternal aja karena nggak di dalam kontur lain ya. Jadi di sini konturnya saya dapetin, saya looping. Karena bisa aja ada kontur lain yang kecil-kecil gitu ya. Ini seperti biasa kita kontur by fitur ya. Kita reject small kontur yang konturnya kecil, dan di atasnya ini saya cari kontur fiturnya. Ini saya seperti biasa pakai kontur area ya. Nah, yang unik di sini saya nggak pakai, biasanya kan pakai bounding rate ya untuk dapetin XY WH ya Mas. Nih di sini saya pakai
kontur fitur rectangle yang lainnya nih, yang waktu itu sempat sedikit dibahas juga, yaitu CV2 min rect area. Nah, kalau CV2 bonding rect itu kan kotaknya itu ya namanya juga outputnya XYWH ya. Kotaknya itu tegak lurus gitu ya. XY-nya itu adalah pojok kiri atas, W dan H-nya itu adalah lebar dan tingginya. Tapi kalau di CV2 min rect area, CV2 min rect ini adalah dia akan mencari nilai minimum, mencari kotak minimum lah gitu yang bisa menyelubungi sebuah kontur. Jadi kalau misalkan bukunya bentuknya seperti ini, output dari min area rect ini dia akan membentuk atau mencari bentuk rectangle yang bisa fit gitu ya di si buku ini gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sehingga outputnya itu selain lebar, tinggi, dan titik ujung pojok kiri atasnya, karena dia rotated gitu ya, harus ada sudut rotasinya gitu ya. Di-rotate ke sudut berapa gitu ya. Nah, makanya output dari min rect area seperti dijelaskan sebelumnya itu formatnya X, Y, W, H, dan ada sudutnya. Nah, ini kenapa harus pakai min rect area, nanti di bawah kita akan lihat manfaatnya gitu ya. Selain barusan juga difilter by small contour, kontur yang secara banyak konturnya itu kecil gitu ya, di bawah 500 pixel. Di sini juga saya filter by extend ya, atau kontur properti lainnya gitu ya. Rasio dari area dibagi lebar dan tinggi. Nah, ini hanya bisa kita gunain dari min area rect ya. Masih sama saja. Nah, kalau XT-nya di atas 5, kemungkinan kan kalau misalkan kita lihat buku gitu ya, Mas, dengan min rect areanya tepat sama dengan kontur bukunya, harusnya volume atau luasan dari area bonding rect dengan luasan dari banyak pikselnya itu nggak jauh-jauh lah. Sama besarnya, makanya ini saya keep di atas 0,5. Artinya 50%-an ke atas lah istilahnya, banyak perbandingan antara banyaknya piksel di dalam kontur terhadap total piksel hasil perkalian width dan height dari bonding rect-nya. Nah, yang masuk ke area ini harusnya udah si bukunya doang sih. Nah, habis ini saya akan apply teknik untuk ya background removal ya, karena tadi kan salah satu yang idenya pengen saya lakuin juga di terhadap gambar ini, pengen ambil bukunya dan pengen juga background-nya dihapus. Setelah itu orientasi bukunya itu jadi tegak lurus gitu ya. Nah, di sini untuk ngebikin nge-remove background-nya seperti biasa bisa pakai bitwise N, tapi bitwise N itu kan ingat kita harus bikin masking ya. Nah, maskingnya tidak pakai yang hasil threshold binary di atas, karena kan kalau ingat di sini masih ada kontur-kontur kecilnya ya. Kalau kita apply pakai ini, otomatis yang kecil-kecilnya juga bakal ikutan ke ekstrak di hasil bitwise N-nya. Makanya di sini saya akan membuat masking baru. Ya, kalau ingat di pertemuan 6 ya, ada apa namanya si kontur itu kita bisa generate jadi masking ya. Caranya kita bikin masking kosongan ya, warna hitam kayak gini, ukurannya seperti yang grayscale. Ini saya pakai zero slide. Jadi secara ukuran, secara tipe data bakal ngikutin yang gray, tapi isinya nol semua. Saya kasih mask, terus isinya ini saya draw kontur. Kontur yang saya draw adalah kontur si yang buku ya. Berarti nanti akan ada kontur yang pusi buku yang terakhir. Nah, ini akan saya draw kontur fill-nya ya. Makanya ini saya set -1. Apply white color ke image-nya ya. Habis itu saya lakukan bitwise operation, gambar yang original si buku ini terhadap masking yang barusan dibuat. Maskingnya itu sekali lagi harusnya ya background-nya udah hitam semua dan di tengahnya ini ada kotak warna putih secara ukuran mengikuti kontur si buku. Sehingga kalau kita bitwise N kan, ini kan bakal jadi gelap ya, dan ke ekstrak bentuk bukunya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya tampung ke variabel result. Nah, di bawah sini baru tuh saya apply warp affine. Nah, warp affine untuk rotation matrix. Seperti di atas, kita bikin center point-nya dulu, pakai centernya si image ya, W0 H0. Terus saya generate rotation matrix pakai get rotation matrix 2D. Centernya seperti yang udah di define. Sudutnya adalah sudut output dari min rect area ya. Tapi ini saya kurangin 90 karena apa? Ini untuk mengkoreksi
karena sudut yang dihasilkan dari main rack area ini untuk merotate si bonding box ke posisi si buku. Jadi katakanlah bonding box-nya itu vertikal gitu ya, biar di-rotate ke lokasi si buku seperti ini. Nah, ini kebalikan dari posisi buku yang di-rotate seperti ini, kita pengen vertikalkan. Artinya kita harus inverse lah. Nah, untuk nge-inverse-nya itu kita tinggal minus 90 aja gitu ya. Nah, kurang lebih rumusnya seperti ini scale-nya 1. Dan M-nya kita apply-kan ke warp affine. Sisanya ini kita tinggal imshow. Saya imshow yang image original dan rotated-nya. Ini result-nya kurang lebih jadi, nah ini yang original, ini yang hasil rotate-nya. Setelah seperti ini, kalau misalkan mau disenterkan juga bisa pakai teknik yang di atas, bisa dikombinasiin gitu ya. Tapi kurang lebih di sini idenya adalah kita bisa mengatasi kondisi segmentasi objek yang complicated seperti ini. Tadi di atas kan ditunjukkan harus di eroding gara-gara ini ada pengaruh dari ini gitu ya. Mungkin kalau saya tunjukkan, ini saya tunjukkan juga yang trace binary image-nya ya. Trace itu karena 2 dimensi, ini kayak pakai CMap gray aja. Oke, nah ini tinggal kita running. Nah, tapi ukurannya jadi kecil ya. Ini kita set jadi 20 aja lebarnya. Nah, ini efek dari tanpa eroding ya. Hasil threshold seperti ini, Mas. Nah, ini kan nyambung nih seperti saya bilang. Nah, ini kita sekarang tampilin juga yang hasil erodingnya lah ya, biar kelihatan. Mungkin ini saya kasih 2 baris lah ya. Di posisi 4. Ini saya akan tampilkan yang eroding. Nah, yang harusnya garis yang efek dari ini nih serabut patahan kayunya bisa kita reject gitu ya, bisa kita kikis. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil eroding lebih rapi ya. Tidak ada kontur yang nyebrang. Jadi kan kalau kayak gini kita fine kontur, ini jadi satu kontur kesatuan gitu ya. Tapi dengan seperti ini jadi satu kontur utuh yang bukunya. Dan seperti dilihat di atas ya, erodingnya kita masukkan ke fine kontur selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini cukup clear, Mas? Iya, Mas. Clear, Mas. Oke, sip. Ini juga yang masknya juga kita bisa tampilkan ya, mask yang hasil create masking dari draw kontur yang bukunya ya. Kita bisa tampilkan seperti ini di lokasi kelima. Ini salah. Harusnya lokasi kelima. Oke, nah ini original. Urutan ya. Kalau bicara urutan ini original, terus dicari binary image-nya pakai simple thresholding seperti ini. Ada efek serabut ini patahan kayu. Kita kikis menggunakan eroding. Setelah dikikis kita fine contour. Konturnya dapat, kita filter, menyisakan kontur punya buku, kita create masking dari kontur. Hasilnya seperti ini. Ini kita bitwise n kan. Terus kita rotate gitu ya menggunakan warp affine rotation, resultnya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini lokasinya memang belum di tengah, bisa kita combine dengan yang translation di atas via center. Tapi ini Iya, Mas. intinya implementasi agar kita bisa mensegmentasi objek yang challenging seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Iya, Mas. Mas, Ya. saya pikir tadi setelah di eroding kita dilation lagi gitu. Ternyata enggak ya. Oh, nggak perlu. Karena buku ya, itunya Iya, tebal ya. betul. Bukan Kalau karakter ya. betul. Kalau misalkan objek karakter yang ketika dikikis itu ada efeknya lah gitu ya, kita harus apakan dan lain sebagainya, ya worth it kita deletion, kita udah dikikis kita gemukin lagi gitu ya. Tapi Iya. kalau di sini karena juga kebetulan yang dikikis itu adalah
apa namanya, buku gitu ya. Jadi walaupun sebagian karena memang tujuannya tadi untuk menghilangkan area ini gitu ya, ini nggak masalah gitu ya. Masih oke, acceptable lah gitu ya. Iya, Mas. Oke, nah selanjutnya dari barusan kan kita lihat implementasinya yang cukup lumayan menarik gitu ya, dari yang baru translation dan rotation. Ini juga Warp of Fine untuk translation rotation ini ada implementasi kudanya. Jadi sama seperti biasa lah kalau di implementasi kudanya gitu ya. Ini saya baca gambar originalnya dulu. Seperti biasa kalau kita pakai kuda modulnya OpenCV di Python, kita predefine GPU memorinya ya, allocate space di GPU memory, siapin kursi-kursi kosong. Ini saya punya beberapa matriks GPU, image original, hasil grayscaling, hasil thresholding, hasil eroding, masking hasil apa namanya, ya masking buatan yang dari kontur gitu ya, yang masking buku. Nah ini adalah result yang hasil apa nih ya? Kita cek di bawah, yang result ini adalah hasil, yang result ini adalah hasil bitwise yang background removal ya. Dan terus yang rotated adalah hasil rotasi matriks. Masing-masing kita createin dah itu apa namanya, matriksnya ada apa? Predefined GPU matriksnya. Nah, selanjutnya di sini karena kita pakai morphological eroding gitu ya. Sama seperti yang dicontohkan pada saat kita bahas morphological transform, waktu itu yang udah implementation-nya pakai morph gradient ya. Tapi kalau Iya, morph Mas. erode tinggal pakai CV2 morph erode saja. Sama kita bikin apa namanya, objek dulu dari kelas kuda create morphology filter. Iteration-nya satu aja. Kalau mau sama seperti yang di atas juga dua juga boleh ya. Ini kita samain biar line dengan yang original, yang iteration-nya 2. Nah, terus selanjutnya saya upload gambar originalnya yang si book.png-nya ini ke GPU memory ya. Disimpan di GPU matrix IMG GPU mat, apply convert color kuda. Saya tampung di gray GPU mat, terus di apply kuda thresholding ya, simple thresholding, tapi karena sayangnya di sini nggak ada, masih ingat kan ya, di kuda thresholding simple thresholdingnya belum support Otsu method. Jadi mau nggak mau ini simple binary inverse biasa dan threshold value-nya kita set. Ini kebetulan 72 adalah output threshold Otsu-nya yang ada di atas mode manual. Kalau misalkan kita lihat kan di sini saya tampung di variabel red ya. Ini kalau misalkan saya cetak rate-nya itu 72 dia nilainya. Jadi di sini 123 ya. Coba ketimpa rate lain. Mungkin 123 ya. Nggak apa-apa, kita bisa samakan saja. Kita set 123 di sini. Nah, selebihnya sama, ini saya tampung resultnya di trace GPU mat ya. Trace GPU mat, terus saya apply ke kuda morphological eroding ya. Trace GPU matnya saya masukkan, terus saya eroding dengan parameter ini semua gitu ya. Outputnya saya tampung di erode GPU mat. Dan ini selanjutnya saya download. Kenapa saya download? Karena lagi-lagi ini akibat dari fine contours-nya belum punya implementasi di sisi kuda modul ya. Jadi download dulu ke host memory. Nah, di host memory kita lakukan fine contour seperti biasa. Kita lakukan proses seperti di atas tuh yang apa namanya, fine contour fitur, filter small contour, filter contour with small area. Dan di sini juga saya bikin masking zeros ya dari kontur sisa yang buku ya. Di sini, nah karena saya di atas kan bikin masking GPU, ini saya upload lagi gitu ya. Walaupun memang secara best practice jelek, tapi nggak apa-apa biar ya as soon as possible ya, sebanyak mungkin gitu ya. Sedekat mungkin beberapa matriks yang bisa kita eksekusi di GPU kita tarik ke GPU. Walaupun memang secara pemrosesan pasti akan lebih lambat kalau banyak upload download seperti ini. Ini kita upload masking hasil create di host memory ke GPU matrix. Ini saya tampung di matrix mask GPU mat. Dan selanjutnya saya apply bitwise operation untuk nge-background removal ya. Karena masih ingat bitwise n-nya versi CUDA modul OpenCV error, nggak bisa di-apply mask. Otomatis workaround-nya itu kita lakukan bitwise node 2 kali biar sama seperti bitwise n gitu ya. Dengan inputan bitwise node yang pertama adalah image original,
dengan result GPU mat ya untuk menampung resultnya. Maskingnya adalah masking hasil yang masking kelihatan dari draw contour dan dinotkan kembali result GPU mat terhadap result GPU mat. Dari result GPU mat ini kita apply rotation matrix ya. Rotation matrixnya masih seperti biasa, bisa kita create di host memory, nggak masalah, karena ini matriks NumPy kecil gitu ya. Terus kita masukkan ke CUDA warp affine dari yang result GPU mat-nya, ya dengan matriks rotasi yang udah kita define seperti di atas. Outputnya saya simpan di rotated GPU mat ya. Nah setelahnya saya download balik lagi ke host memory ya si rotated GPU mat-nya. Terus saya tampilkan. Ini secara result harusnya mirip dengan yang di atas. Error kenapa nih? Grid transform unary. Jangan-jangan efek ini nih ya. Coba kita balikin. Karena seingat saya, tadi ini Otsu value-nya itu 7 berapaan gitu ya. Kita balikin 72 ya. Tapi masih error. Mask column function. Bentar. Gray. Mask GPU mat upload. Mask ini dari grayscale. Mask GPU mat harusnya 2 dimensi ya. Kita cek. Betul 2 dimensi. Di upload, di apply CUDA result. Tapi tiba-tiba error nih. Mask row-nya tidak sama dengan kolom yang ditargetkan nih. Dengan image IMG GPU mat. Tapi harusnya sama sih. Karena menggunakan atau ngebaca dari yang original juga. Atau kemungkinan di sini dia ada baca W dan H. Nggak pakai W0 dan H0 ya. Tapi nggak ada di sini. Harusnya clean. Oke, nah ini entah kenapa nih Mas. Nantilah kita cari tahu ya. Tapi harusnya ini work it. Ini errornya itu di bagian CUDA bitwise not. GPU mat. Coba mungkin ada yang ke edit gitu ya. Ini cuma 72 ini. Book.png img h0w0 img upload mask GPU mat. Coba kita debug. Masknya kita ini ya, kita print. Masknya sama tapi kayak kegeser ke bawah ya. Ini size-nya 600 400. Kayak ke resize. Kenapa jadi lebih kecil ya? Pantasan tadi error. Gray-nya dia ambil dari mana ya? Oh, I see. Karena kemungkinan gray-nya itu ambil dari gray yang di atas. Walaupun ini harusnya sama juga sebelumnya pakai yang ini ya. Kita running aja. Kita cek ya. Oke. Karena tadi saya kan run all, kemungkinan gray-nya itu adalah gray yang mana. Sementara kan gray di sisi di sini itu nggak ada gray di level apa namanya? Nggak ada gray di level host memory ya. Adanya tuh gray di level GPU matrix. Nah, sementara pada saat nge-create NumPy zeros, nah dia nge-refer ke gray. Tapi gray yang mana? Kemungkinan gray yang di variabel lokal yang mana ini kebaca nih sama si NumPy zeros like ini. Harusnya ini pakai yang ukuran apa namanya tuh dari eroding saja bisa ya. Karena eroding itu kan dia dua dimensi juga. Output jadi trace. Ini harusnya nggak masalah. Oke, sisanya ini kita bisa enablekan lagi. Nah, oke. Resultnya sama. Jadi tadi tuh ya, efek di sini nih, zero select-nya nge-refer ke gray. Iya, Mas.
Karena tapi kan masih ingat kalau di implementasi kudanya di sini kita nggak punya gray matrix di sisi host memory, adanya gray matrix di sisi kuda memory. Nah, tapi nggak apa-apa kita manfaatin yang matrix eroding karena secara size tipe data, lebar dan tinggi sama dengan gray. Karena ini tuh juga untuk di copy ukuran dan tipe datanya saja. Nah, kurang lebih seperti ini implementasi di sisi kudanya, Mas. Di resultnya sama, bisa ya. Kurang lebih segitu, ini 4,1 detik ya. Kalau di atas apakah lebih cepat? Ini biar adil mungkin show-nya kita samain. Ini ada 2, yang atas juga kita show 2 ya. Show 2 berarti segini. Harusnya ini lebih cepat, yang di bawah lebih lambat karena tapi malah lebih lama ya, 5,5 detik. Impresif. Walaupun yang versi kuda ini kita kan banyak upload download nih ya. Iya, bolak-balik ya Mas ya. Iya. Ini kan ngupload nih ke kuda, terus di ya walaupun download lagi gitu ya. Memang yang di versi host memorinya cuma fine contour doang, tapi di sini 4,1 detik gitu ya. Bisa terjadi mungkin kayak gitu ya. Karena operasi matriks rotasi ini bisa jadi memang lebih efisien dilakukan di kuda. Tapi ini karena mungkin samplingnya cuma sekali 2 kali running, perlu kayak di video stream atau ngerunning 100 kali dengan gambar yang sama baru kita rata-ratain, mungkin baru fair gitu ya di saat. Iya Mas. Oke, kurang lebih kayak begitu. Nah, itu hasil implementasi yang kudanya untuk warp affine ya, rotation ataupun translation juga disupport, tergantung ya kita. Intinya define aja matriksnya bebas, kita bisa apply ke kuda warp affine. Oke, sampai sini cukup clear? Clear Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di bahasan selanjutnya ada tentang affine transform. Ini agak typo. Nah, affine transform dan perspektif transform ya. Apa bedanya affine transform yang warp affine tadi ya dengan warp affine dengan affine transform di sini gitu ya, dan perspektif transform. Kalau kita lihat Mas, di kasusnya di atas kan ada scaling, translasi, geser kanan kiri atas bawah, rotasi ya, rotate di sudut tertentu ya. Itu merupakan simple geometric transformation ya, untuk mengkoreksi geometrik secara ya simple. Kalau objeknya memang cuma ke rotate di sudut tertentu ya masih kita bisa selesaikan dengan warp affine, matriks rotasi dan matriks translasi seperti di atas. Nah, tapi bayangkan nih Mas, kita punya kondisi yang lebih ekstrim gitu ya. Ini bisa kita kondisi punya original image seperti ini gitu ya. Kita transformasi jadi seperti ini, atau originalnya juga kita punya bentuk seperti ini, kita pengen koreksi jadi bentuknya tegak lurus seperti ini. Atau dari yang lebih ekstrim gitu ya. Nah, ini bisa kita atasi di bagian affine transform dan perspektif transform. Nah, ini beda ya, 2. Nah, ada affine transform. Affine transform ini seperti di awal saya ulas sedikit ya. Dia melakukan koreksi geometris dengan memegang 3 titik data gitu, 3 titik koordinat box gitu ya. 3 titiknya bebas gitu, yang bisa di titik ini sama ini ataupun titik manapun gitu ya. Tapi kurang lebih yang dia pegang misalkan nih dari pojok ini kiri atas gitu ya, pojok kanan bawah, pojok kanan atas sama pojok kanan bawah. Nah, ini kita bisa rotate. Jadi kalau affine transform itu seperti kita rotate seperti kita view dari sudut perspektif berapa derajat gitu ya. Jadi bentuknya itu jadi seperti jajar genjang nanti objeknya itu Mas, rata-rata gitu ya. Ya bahasa kasarnya, bahasa mudah dipahaminya gitu ya. Kalau misalkan kita punya objek bentuknya jajar genjang, kita pengen perbaiki jadi baik seperti ini, kita bisa lakukan affine transform. Sederhananya kayak gitu. Mungkin agak susah dibayangkan gitu ya secara realnya yang bentuknya jajar genjang ini kalau kita lihat ya di foto gitu ya, objek seperti apa. Tapi bisa aja gitu ya. Kita ngefoto objek tertentu, kita pengen koreksi nih yang bentuknya jajar genjang seperti ini menjadi yang lebih tegak lurus. Nah, ini kita bisa lakukan di affine transform. Gak harus orientasinya ke sini ya. Yang penting jajar genjangnya ke arah sini juga boleh lagi. Yang penting jajar genjang gitu ya. Kalau misalkan kita define bentuk jajar genjang kan, ya bisa tadi tuh bentuknya seperti
Jajar genjang ada nggak di sini? Wah, nggak ada ya. Ya bentuknya yang penting kan dia kemiringan yang bagian atas dan bawahnya itu sama. Konsepnya seperti itu. Nah, bisa ke arah sini gitu ya, ataupun yang lainnya gitu. Yang penting bentuknya gajar genjang. Ini sejajar dengan yang bawahnya, kanan kirinya juga sejajar. Nah, itu yang affine transform. Selanjutnya ada projective transform, atau istilah lainnya itu adalah perspective transform, Mas. Nah, projective transform ini beda dengan affine transform. Kalau affine transform itu kan pegangannya 3 titik gitu ya. Kalau projective transform ini keempat titiknya kita bisa atur, kita bisa posisiin bebas mau di koordinat manapun. Ya sebaliknya ya, dari yang berbentuk seperti ini ya, diproyeksi pada sudut ekstrim seperti ini, kita bisa balikan menjadi normal seperti ini. Nah, ini disebutnya tuh projective transform. Tapi kalau kebalikannya dari bentuk seperti ini ke yang normal, itu disebutnya reprojection gitu ya. Kembali diproyeksi ulang gitu ya. Nah, atau istilah lainnya ada kita sebut dengan perspective transform gitu. Jadi ada 2 nih yang kita bahas selanjutnya. Nah, kita akan mulai dari affine transform. Tapi sebelum kita masuk, secara secara konsep cukup clear perbedaan dari affine transform dan perspective transform? Rekayasa misalkan ada 2 muka ditempel ke muka yang lain gitu bisa ya Mas ya? Bisa juga gitu. Affine Iya, transform bisa digunakan untuk itu gitu ya, merekonstruksi misalkan muka tampak ya istilahnya dikoreksi secara geometrik gitu ya. Dengan menggunakan perspective transform. Iya. Iya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita Lanjut, masuk Mas. ke affine transform. Nah, bagaimana penggunaannya di OpenCV? Nah, ini masih sama sebenarnya pakai metode warp affine seperti di atas ya. Seperti yang untuk translasi dan rotasi kan kita juga pakai warp affine ya. Nah, kita juga bisa gunakan untuk yang affine transform karena sama-sama juga affine transform lah gitu ya pada dasarnya. Kita masih gunakan yang warp affine, tapi matriks rotasinya adalah untuk affine transformation. Nah, bagaimana cara kita meng-create affine transform matrix? Nah, ini kita bisa gunakan CV2, ini kurang 2-nya ya. CV2 get affine transform, Mas. Nah, jadi si CV2 get affine transform ini ya parameternya ada 2, poin 1 dan poin 2, bisa membantu kita meng-create matrix affine transform yang size-nya 2x3 gitu ya. Bentuknya seperti apa nanti kita coba lihat. Tapi dia butuh 2 inputan parameter. Poin PTS1 ya, dia bentuk triangle vertical source image gitu ya. PTS2 adalah untuk yang destination image. Jadi contohnya kalau source image ini ada 3 matriksnya bentuknya seperti ini. Nah, maka destination-nya bebas, kita bisa pilih di manapun. Nah, yang urutan pertamanya itu adalah pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah ya. Pokoknya misalkan urutannya seperti ini gitu ya. Nah, terus ditransformasinya itu akan menjadi ya bebas urutannya bisa kita pilih. Yang penting 3 titik juga gitu ya, poin 1 dan poin 2. Nah, source image ini contohnya kalau di posisi ini gitu ya. Kalau di posisi ini image-nya itu bentuk kotak. Nah, titik 1 ini kan titik 0,0 pixel ya. Nah, pixel titik 2 ini adalah W,0 gitu ya. Width di H-nya 0. Terus yang titik 3 ini adalah 0,H. Nah, kalau sebalikannya juga bisa, misalkan dari ini menjadi image 1 gitu ya, berarti ya PTS 2-nya yang ini gitu ya, destination-nya yang ini, tapi source-nya itu justru yang ini. Itu bisa juga, boleh juga. Jadi bebas gitu ya. Nah, ini kita akan gunakan untuk melakukan koreksi affine transform gitu ya, koreksi affine transform. Nah, untuk mengimplementasikannya gimana biar ke visualisasiin gampang? Di sini saya punya gambar namanya book standing. Waktu beberapa saat yang lalu gitu ya, kemarin-kemarin sempat nyari-nyari sampel yang bisa mewakili dengan pas untuk yang affine transform ini. Agak susah di objek aktual ya. Kalau bikin pakai gambar shape biasa gampang gitu. Nah, ini saya ujung-ujungnya ngedit dikit, jadi punya buku gitu ya, tapi saya cuma covernya doang, karena kan biasanya tebal gitu ya.
Nah, ini kan bentuknya jajar genjang gitu ya, Mas. Ini panjang ini dan ininya sama. Ini agak miring ya, tentu saja gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan transformasi affine ya, untuk agar posisinya itu menjadi tegak lurus gitu ya. Paling enggak jadi ya tidak jajar genjang kayak begini lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di atas tuh, dari yang bentuknya katakanlah seperti ini, jadi yang original, direproyeksikan. Nah, bagaimana implementasinya? Berarti kan di sini yang yang di sini titik-titik di sini disebut source image, kita akan ubah menjadi destination. Karena kan destinasinya kita pengen jadi seperti apa namanya? Tegak lurus lah gitu ya. Dengan source yang tadi bentuknya itu jajar genjang seperti ini. Nah, gimana implementasinya? Kita tinggal baca nih gambar si box standing ini. Saya baca HWC-nya, dimensi dari gambarnya. Saya convert ke grayscale ya. Terus seperti biasa ini saya apply Otsu thresholding ya. Ini pakai simple binary biasa karena ini saya nggak pakai inverse, jadi saya biarin aja backgroundnya putih dan objeknya ini apa namanya gelap karena saya nggak mau background removal ataupun apa namanya melakukan operasi spesifik gitu ya. Ini saya keep dengan apa adanya. Nah, karena memang di sini backgroundnya tetap putih dan objeknya hitam, saya pakai CCOMP ya. Jadi harusnya yang si apa namanya si hitam itu jadi contour hole gitu ya. Nah, ini kita bisa detect pakai apa namanya filtering kalau parent-nya tidak sama dengan -1, artinya yang hole gitu ya kalau di konteksnya CCOMP. Karena CCOMP kan cuma 2 hierarki apa namanya? Yang hitam ke putih ya sama yang putih ke hitam atau kita sebut hole gitu ya. Nah, yang hole itu ciri-cirinya adalah dia nggak punya parent. Jadi hierarki indeks ketiga atau parent-nya itu tidak sama dengan -1 ya. Punya parent justru ya. Nah, selebihnya ini sama mirip seperti di atas ya, ada find contour fitur tapi di sini nggak pakai min rect area ya. Saya pakai bounding rect aja untuk nyari apa namanya? Bounding box si tadi tuh, box standing-nya ini. Ini nggak apa-apa, bounding box biasanya aja. Habis itu saya cuma perlu kontur aja di sini untuk ngefilter, ngilangin kontur-kontur kecil. Sebenarnya ini nggak perlu juga ya kalau ini kan clean ya, nggak ada kontur-kontur yang mengganggu. Tapi ini saya cantumkan biar ya apa namanya terbiasa gitu ya dengan struktur seperti ini. Nah terus, nah bagaimana saya bisa tahu titik-titik pixel di ujung ini, ujung ini, ujung ini gitu ya. Kan kalau misalkan untuk melakukan warp affine itu paling tidak saya punya ujung ini dan entah yang bottom right atau bottom left gitu ya Mas. Nah, kalau nandain manual mah kan gampang gitu ya, tapi bagaimana sistem secara otomatis bisa merecognize titik-titik ini gitu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan teknik di apa namanya dulu pada saat kita belajar kontur, Mas. Di kontur fitur itu kan ada yang masih ingat CV2 arc length untuk mencari perimeter atau keliling gitu ya. Nah, ini kita bisa kombinasikan dengan approx poly DP untuk mencari minimum enclosing object ya. Dia bakal mencari titik-titik apa namanya? Ekstrim titik-titik ekstrim di kontur gitu untuk dia kasih koordinat lah kurang lebih kayak begitu. Nah, itu pakai approx poly DP atau tekniknya itu disebutnya itu find minimum enclosing object. Sehingga kalau objeknya itu berbentuknya seperti ini, nah dia akan mencoba mencari dari kontur objek ini, dia akan mencari titik-titik ekstrimnya gitu ya, di sini, di sini, di sini dan di sini harusnya ya. Nah, setelah itu ya ini kita udah dapatin, saya simpan di admin karena harusnya titik ekstrimnya ada 4 posisi. Dia secara default urutannya itu TR, BR, BL, TL ya. Berarti top right, bottom right, bottom left, top left ya. Berarti dari top right, bottom right, top bottom left, top left ya. Searah jarum jam ya. Clockwise ya Mas ya. Iya, clockwise ya. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ini salah ya. Harusnya clockwise ya. Iya. Nah, top right, bottom left, top left. Oke, betul. Searah jarum jam. Nah, terus ini kita bisa ya kalau mau lihat benar nggak sih
min ini si enclosing minimum ini bisa detect benar-benar si apa titik-titik ekstrim di kontur yang kita punya gitu ya. Nah, ini kita bisa uji nih, kita draw circle aja dari semua titik yang ada yang dia menyimpan top left, top right, bottom right gitu ya. Kita draw circle kecil, radiusnya cuma 10 pixel gitu ya. Colornya red ya. Jadi nanti ada dot merah-merah gitu ya di tepi-tepi ini harusnya ya. Nah, selain itu juga di bawah sini saya akan coba create PTS 1 dan PTS 2. Karena seperti saya bilang di atas, untuk affine transform ini kan dia hanya butuh 3 titik gitu ya. Jadi saya ambil yang 3 titik apa yang saya butuhkan. Di sini saya ambil yang bottom left, top left sama top right ya. Berarti bottom ya, untuk yang bottom left di sini 0, 1 dan 2 ya. Nah, kurang lebih kayak begini ya. Ini mungkin labelnya salah ya. Harusnya kalau 012 itu adalah TR, BL, dan ini ya. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ini top right, bottom left gitu ya. Saya udah punya. Selanjutnya saya create PTS 2. Nah, karena di sini adalah top right, bottom left, berarti kan saya harus cari tahu nih di gambar original. Kalau misalkan kita mau diperbaikin kayak gini, top right-nya itu berapa? Berarti kan W,0 ya kalau titik ini ya. Bottom right ini adalah W,H kan. Bottom left itu kan berarti 0,H gitu ya. Iya. Nah, berarti ya di sini kita sesuaikan kurang lebih seperti ini. Ini bergantung sih, kalau terlalu rumit gitu ngapalin pakai yang ini. Titik lain juga boleh. Yang penting PTS 1 dan PTS 2-nya itu konsisten gitu, Mas. Top right, dan bottom left, yang ini juga titiknya juga sama, mewakili yang lokasi sama gitu ya. Kalau kebalik ya nanti juga hasil affine transformnya juga bakal kebalik juga gitu ya. Iya, Mas. Nanti coba aja kita akan balik posisi ini, misalnya jadi 210 dan 012. Nah, PTS 1 PTS 2-nya kita masukkan ke affine transform, kita dapat matriks affine transform, baru kita warp affine-kan, dapat result image-nya, saya tampilin. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang originalnya ya. Ini saya draw kontur warna hijau ya. Di sini harusnya tadi di atas. Nah, ini saya draw kontur warna hijau dengan ya ketebalan 2. Terus kan di sini saya draw circle merah ya, dot di tiap ujungnya. Ini adalah ujung-ujung yang kedeteksi. Ini agak kecil ya. Coba kita gedein. Oke, ini lumayan gede ya. Cuma ini malah gede sendiri. Coba 7 lah, biar nggak terlalu kegedean. Ini karena bentuknya vertikal sih. Memanjang ke atas. Nah, segini harusnya udah lumayan terlihat. Nah, ini yang dot merahnya. Nah, ini adalah titik-titik yang dideteksi oleh approx poly-DP yang tekniknya kita sebut dengan find minimum enclosing object. Gitu ya. Dia bisa temuin 4 titiknya ini. Nah, karena udah punya, karena kita cuma ambil yang top right, sama bottom left. Nah, dia juga akan menggunakan referensi yang sama untuk mengkoreksi si objek ini menjadi tampak depan gitu ya. Dia koreksi jadi top right, top right, bottom right, dan bottom left ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang sisi sininya seperti kurang ke ini ya, ke transform ya. Jadi Iya, kayak Mas. kepotong ya. Nggak sempurna karena mungkin ini bentuknya nggak jajar genjang beneran gitu ya. Kalau kita lihat ya, tapi kalau ini bentuknya pas jejar genjang, worth it pakai warp affine gitu ya. Nah, ini seperti yang bisa dilihat gitu ya. Ini bisa dikoreksi dari yang miring-miring kayak gini gitu ya, menjadi tegak arah depan kayak begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang akan tunjukkan nih, seperti yang saya ulas sedikit barusan, harus diperhatikan PTS 1 dan PTS 2 ini secara ordering harus sama. Jadi kalau top right, bottom left, dan yang bottom left yang kita ambil, berarti untuk yang destination-nya juga punya urutan yang sama. Top right, dan bottom left. Kalau misalkan kita kebalik gitu ya, ini malah katakanlah bottom left, bottom right, dan top right, sorry. Ini result-nya akan jadi kebalik juga harusnya ya. Contohnya kita lihat, yang malah nggak kebentuk gitu ya. Ya, Iya, jadi Mas. nggak matching lah gitu ini.
Ini coba kita ganti jadi 2. Nah, ini jadi arahnya nggak sesuai lah. Paling mendekati adalah yang 012 karena secara target ukuran juga kita sesuaikannya yang top right, bottom right, dan bottom left. Cuma ini karena memang bentuk objeknya dan titik-titik yang terdeteksi tidak pas jajar genjang, jadi resultnya kurang optimal di bagian atas. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Clear, Mas. Oke. Nah, ini adalah implementasi untuk yang warp affine ya, atau affine transform menggunakan function warp affine ya. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa koreksi objek yang berbentuk ya bentuknya jajar genjang gitu ya menjadi tegak lurus hadap depan. Nah, dari warp affine selanjutnya nih ada yang terakhir perspektif transform. Nah, ya. Perspektif transform ini adalah proses mentransformasi matriks dari yang bentuknya ya seperti di atas di warp affine atau affine transform gitu ya. Cuma di sini titik kontrolnya tuh 4 poin koordinat gitu ya. Jadi kita bisa lebih leluasa, kalau tadi kan cuma 3 gitu ya. Aktualnya ada 4 posisi gitu ya, kita bisa optimalin. Tapi kita coba bisa ambil 3 karena memang transformasi affine itu cuma bisa ambilnya 3. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen ambil 4 titik-titiknya secara keseluruhan dan memang kita nggak bisa pasti ini bentuknya jajar genjang atau enggak gitu. Pokoknya secara panjang lebarnya titik-titiknya itu enggak ya bisa random gitu ya. Nah, ini paling cocok pakai perspektif transform. Cuma ya memang syaratnya kita harus tahu 4 koordinat ujung-ujungnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah punya matriksnya, ini kita bisa sebenarnya matriksnya itu bisa di-generate pakai CV2 get perspective transform untuk nge-produce matriks transformasi yang si perspective transform. Dia ukurannya 3x3 gitu ya. Nah, syaratnya sama seperti yang create matrix untuk yang affine transform, dia perlu poin 1 dan poin 2 atau source dan destination matrix gitu ya, atau poin gitu ya. Jadi for vertical source image sama yang destination image. Nah, source image dan destination image itu seperti apa? Contohnya nih, misalkan ini source image dia ada koordinat pixel A, B, C, D gitu ya. Nah, ini yang source-nya ada 4 titik, yang destination juga ada 4 titik, yang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, affine transform bisa digunakan untuk melakukan reproyeksi seperti ini. Bentuknya trapezium gitu ya. Kita bisa perbaiki jadi vertikal. Nah, ini contoh implementasi yang populernya adalah yang image sudoku ya. Kita foto, ini kan bentuknya tuh random aja gitu ya, nggak sejajar, yang nggak ke rotate, nggak ke affine transform juga ya. Intinya panjang lebarnya ini beragam. Nah, ini bagaimana biar bisa kita koreksi secara geometrik biar benar-benar hadap lurus ke depan gitu ya. Dan resultnya bisa menjadi rapi seperti ini. Nah, ini berkat dari perspektif transformasi. Kita bisa koreksi tata letaknya dari yang seperti ini menjadi yang seperti ini. Nah, ini bagaimana implementasinya? Kebetulan saya juga udah punya yang sudoku.jpg itu. Sudoku.jpg ya. Nah, ini kita akan coba temukan. Ya, ini sebenarnya udah saya predefine sendiri sih titik-titik ini. Kalau mau nanti nyari sendiri juga bisa pakai tekniknya yang seperti di atas gitu ya. Kita find koordinat minimum and closing koordinat untuk dapetin titik-titik ini. Tapi kita harus cleansing beberapa kontur kecil nih ya, yang bagian-bagian ini sehingga tersisa nanti box yang paling besar ini. Nah, itu harusnya bisa. Tapi di sini saya pakai cara yang lebih mudah. Jadi poin 1 dan poin 2-nya itu udah saya define dulu. Ini titik-titik yang ada di sini nih. Ini adalah urutan yang top left. Ini saya kasih urutannya ya. Top right, bottom right, sama bottom left ya. Termasuk juga yang destination ya. Top left berarti yang 0,0. Top right berarti W,0. Bottom right itu berarti W,H. Dan bottom left itu 0,h. Ini 4 titik gitu ya. Kalau di perspektif transform. Nah, dari poin 1, poin 2-nya ini kita masukkan ke perspektif get perspektif transform untuk menghasilkan matriks perspektif transform. Nah, setelahnya ini kita masukkan aja ke warp perspektif ya untuk menghasilkan output gambarnya ya.
dengan size yang sama seperti yang original. Ini saya draw small dot apa nih warnanya ya, di yang gambar original gitu ya. Terus saya tampilin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini Tosca ya, cyan. Nah, ini yang originalnya, titik-titik yang saya udah define manual tadi ya. Yang di PTS 1 ini saya draw dengan gambar dengan warna Tosca circle kecil ini. Saya lakukan affine transform untuk titik-titik ini dengan destinasi yang 0,0, W,0, W,H, 0,H. Jadi bentuknya ya hampir sempurna tegak lurus seperti ini. Ini much better lah ketimbang yang di sini. Kalau selanjutnya mau dilakukan pemrosesan segmentasi lain per karakter per karakter angkanya ini gitu ya, ini bisa juga. Tapi kurang lebih kemampuan dari si perspektif transform tuh bisa sampai seperti ini gitu. Mengkoreksi geometrik dari citra yang posisinya tidak beraturan, memiliki 4 titik kontrol gitu ya, menjadi satu gambar yang lebih tegak lurus lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk contoh paling populernya lah, orang kalau belajar perspektif transform selalu pakai yang si sudoku.jpg ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Mas. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Iya. Nah, implementasi lainnya ini yang lebih real, ini case yang di beberapa project saya pernah pegang juga dan lumayan efektif gitu ya, dibandingin pakai teknik-teknik lainnya. Ini untuk contohnya mengcrop foto dari KTP gitu ya. Pun ke rotasi dengan seperti ini kita bisa ekstrak fotonya gitu ya. Nah, kalau udah ada fotonya kayak begini di 2 gambar gitu ya, kita bisa detect paste untuk di gambar 1, detect paste untuk di yang gambar utamanya gitu kan. Nah, dari sini kita bisa selanjutnya proceed nih. Gimana cara mengekstrak foto pada ID card gitu ya, menggunakan OpenCV dalam konteks untuk warp transform gitu ya. Perspektif transform, sorry. Nah, pertama kita baca dulu gambarnya. Ini saya punya gambar ktp5.jpg. Nah, ini gambar yang akan kita proceed ya awalnya, karena ini lumayan menarik karena terrotasi banget. Ini saya udah samarkan tapi nicknya masih ada, random dari Google aja. Habis itu saya apply convert to grayscale. Setelahnya saya masukkan ke thresholding binary Otsu ya. Ini binary biasa. Terus apply ke kontur. Ini karena memang objeknya warna hitam, surroundingnya warna putih, konsekuensinya harus saya pakai CCOMP. Saya filter by hierarchy aja, gitu ya. Reject kontur-kontur kecil, tentu saja. Terus cari whole kontur ya, yang dia punya parent. Ini harusnya notnya salah nih. And have a parent ya, whole kontur. Nah, setelah misalkan kita filter, harusnya di posisi ini kita udah bisa menyisakan yang si foto ini saja, karena objek lain harusnya ini cuma kontur-kontur kecil. Adapun kontur besar ini harusnya bukan whole kontur. Yang whole kontur dari area putih jadi gelap, nah pasti kemungkinan cuma yang di sini doang gitu. Nah, dengan kita sudah menyisakan yang area foto ya, si whole kontur ini, kita selanjutnya bisa mengapply min area rect ya, seperti tadi yang atas implementasi untuk yang circle yang rotation ya. Nah, CV2 min area rect ini akan mengembalikan XY, WH dan sudut ya. Cuma W-nya ini saya sebut WMA sama HMA ya. MA-nya itu min area. Ini biar nggak bentrok dengan yang ada WH ini ya, WH dari bonding rack ya. WH punya bonding box si fotonya ya. Nah, selanjutnya saya akan simpan si output dari CV2 min area rect ini yang isinya adalah X, Y, WMA, HMA sama Angel ini Mas di variabel box. Saya isi balik lah. Padahal lebih gampang box sama dengan min area rect ya. Ini Iya. saya keluarin kayak begini gara-gara di bawah butuh ini nih, butuh WMA sama HMA ya. Jadi saya keluarin dulu baru saya masukin lagi. Nah, selanjutnya di sini saya
punya apa namanya, punya bounding box ya. Ini output dari box point. Kalau masih ingat pada saat kita pembelajaran kontur fitur Mas, CV2 box point ini adalah function yang dapat memberikan kita titik-titik koordinat ekstrim gitu ya dari output dari main rect area gitu, main area rect ya. Mungkin kalau dibuka-buka pasti ingat ini yang si CV2 box point. Nah, tapi intinya inputannya itu harus si box nih. Di konteks ini box ini adalah output dari main area rect ya. Jadi kita masukkan ke box point. Karena kan kalau di output main area rect ini kan dia x, y, w, h dan sudut gitu ya, sudut rotasinya. Nah, dia tidak menjelaskan ke kita titik-titik benar apa namanya, titik-titik rotasinya di mana gitu ya. Ini contohnya di ktp.jpg, titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini di koordinat berapa. Si min area rect dia nggak tahu, dia cuma tahunya tuh bounding box secara vertikalnya berapa dan sudut rotasinya, kurang lebih kayak begitu. Sehingga kalau kita rotasi itu jadi ngepas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi dengan CV2 box point kita bisa bisa dapatkan tuh titik-titik koordinatnya, tinggal masukin aja. Terus di sini saya tipenya saya ubah jadi nampi float 32. Dan perlu dicatat output dari box point ini dia counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi dia bottom left, top left, bottom left, top left ya, top right dan bottom right ya, berlawanan arah jarum jam. Dari bawah ya paling bawah ya, dari apa namanya, dari kiri ke kanan, ke atas, balik lagi ke kiri. Nah, ini berlawanan arah jarum jam lagi. Nah, ini yang output dari CV box point. Nah, sementara untuk melakukan warp affine paling enak itu urutannya itu adalah dari titik atas top left ke top right, ke bottom left. Nah, ini kan berarti kita harus rearrange nih urutannya. Nah, untuk ngatur urutannya kita urutin manual aja kayak gini, cuma 4 titik gitu ya. Jadi urutannya itu jadi top left, top right, dan bottom left. Jadi bounding box yang posisi 1, si top left kita taruh di sini, top right taruh di sini, bottom right taruh di sini, dan yang bottom left yang tadinya di awal gitu ya, kita taruh di belakang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini saya punya, jadi ya kita timpa lagi lah ke variabel b box-nya. Habis itu saya create destination matrix. Ini adalah matrix yang akan menjadi tujuannya ya, ukuran tujuannya. Nah, ini saya pakai yang WMA dan HMA, yang mana ini adalah ukuran minimum dari fotonya ya. Harusnya lebar dan tinggi si fotonya ini udah ngepas gitu ya. Jadi karena ini urutannya dari top left, top right, bottom left, top left itu kan berarti 0,0 ya. Terus untuk yang top right ini berarti W,0 ya. Terus yang bottom right W,H, bottom left itu 0,H. Jadi ini secara destinasi harusnya similar dengan bounding box yang terakhir yang kita punya. Nah, udah ini, ya udah tinggal kita masukkan aja ke CV2 get perspective transform untuk nge-generate apa namanya, matrix perspective transform. Outputnya tinggal kita masukkan ke warp perspektif ya. Image original ya. Dan di sini yang kita masukkan jangan width dan height gambar original ya, tapi width dan height si fotonya, karena kita kan pengen outputnya itu udah bener-bener ukuran fotonya gitu ya. Nah, di sini ujung-ujungnya tinggal kita show aja. Saya show yang originalnya, yang ke rotasi, dan saya show juga yang hasil perspektif transform ya. Saya ini tampung di local variable warped. Ini kalau saya running. Nah, kurang lebih kayak gini, Mas. Jadi ya meskipun ini posisinya miring-miring kayak gini gitu ya, kita bisa manfaatkan si perspektif transform untuk bisa kita ekstrak fotonya saja gitu ya. Dan ini harusnya juga bisa juga kita manfaatkan ke foto lain ya. Ini KTP 4. Bisa nggak ya coba? Saya belum cek nih kalau KTP 4. Oh, ini posisinya agak kebalik ya. Kemungkinan nih yang kedeteksi posisi titiknya kurang pas nih. Entah ada kontur yang kedeteksi atau apa nggak kedeteksi atau apa. Ini kalau mau kelihatan kita perlu keluarin yang image threshold-nya lah ya. Ini kita tampilin 3.
3 baris, ya 3 kolom. Karena trace ini binary, pakai CMap Gray. Oke, kayak gini. Kita lihat hasil grayscale-nya. 133-nya belum diganti, Mas. Oh iya betul. Harusnya kita isi di posisi ketiga. Nah, iya. Tapi ini kekecilan. Ini coba kita 10x10 atau gedein aja lah. 20, 15. Nah, ini hasil, tapi hasilnya sih bagus-bagus aja ya. Coba kita draw, mungkin titiknya kita draw ya, biar kita tahu nih. Perbedaannya kenapa resultnya ini apa namanya kurang pas nih bagian ini. Ini kan harusnya udah lumayan nih. Tapi posisinya kayaknya posisi top left dan lain sebagainya ini beda nih. Karena posisinya dia di sini seperti ini. Kita coba draw circle dengan cara di atas. PTS 1 ya. Kalau yang originalnya itu adalah B-box. Di bawahnya saja. Ini kita draw ke yang gambar original. Ke IMG, tapi di sini variabelnya namanya B-box. Oke. Kita tinggal running aja. Ada banyak titik. Tapi harusnya udah ke filter ya. Di sini ke draw. Dan di sini juga harusnya cuma yang di draw itu adalah hasil bounding box. Tapi kenapa di sini banyak titik ya? Dia kayaknya ambil titik yang ini nih Mas. Makanya nggak pas nih. Oh iya, iya. Harusnya di sini kan ya. Ini Iya. kemungkinan gara-gara terlalu tipis gitu ya. Tapi di Bottom sini right corner tapi itu ya. iya, tapi secara thresholdnya nih harusnya sih oke ya. Cuma pas dia dapetin untuk titik ini dia nggak dapet nih. Untuk dapetin titik itu kan kita manfaatin yang si bonding min rec area ya, area rec ini ya. Tapi dia nggak bisa dapetin itu tuh. Kemungkinan pas di bagian CV2 box point-nya nih, dia nggak bisa dapet ngepas. Tapi dia bisa dapatnya tuh ujung ini nih. Dan anehnya nih titik lain malah ke draw ya. Harusnya ini nyisanya cuma yang bounding box-nya saja. Yang besar ya maksudnya. XY-nya ini kita coba kasih nama lain nih. Masih sama. Entahlah kenapa ini bisa banyak ya. Harusnya yang apa namanya kontur-kontur kecil ini udah nggak masuk nih di level ini. Tapi yang jelas ini memang nggak bisa ke apa namanya ke warp dengan nggak ke perspektif transform dengan baik nih gara-gara titik deteksinya itu nggak pas di ujung ini nih. Nah itu mungkin bisa kita cari lagi teknik lain lah ya. Nah tapi kalau misalkan fotonya lumayan apa namanya terang, ini kita bisa apa namanya maksudnya tuh lumayan tebal lah gitu ya. Dengan backgroundnya itu lumayan bisa gampang diidentifikasi. Kalau ini kan terlalu apa ya bias walaupun output dari segmentasinya tuh bagus. Kurang lebih seperti itu. Cuman ini Iya, Mas. sayangnya Mas, yang apa namanya walaupun ini masih pakai warp perspektif gitu ya. Ini pakai warp perspektif gitu ya. Nggak ada versi kudanya kalau untuk sekarang. Iya. Iya, nggak ada versi kudanya. Jadi kita nggak bisa cobain nih bagaimana experience-nya pakai CV2 warp perspektif di sisi kuda. Nanti kita coba cari. Mungkinan ada tapi namanya berbeda gitu ya. Tapi kemarin saya cari-cari dokumentasi
dengan keyword perspektif tuh nggak nemu-nemu. Nah, kemungkinan belum diimplementasi karena cari di forum pun orang nggak ada yang nanyain gitu ya. Kemungkinan memang belum diimplementasi atau memang diimplementasi dengan nama lain gitu ya. Nanti kita kalau kedepannya saya ketemu kita bahas selipin sedikit aja. Oke, Mas. Nah, itu aja sih untuk bahasan malam hari ini, Mas, terkait perspektif geometric transform lah ya, secara lebih besar gitu ya. Tadi di awal kan kita udah bahas tentang rotation, translation, barusan juga ada affine transform dan perspektif transform untuk mengkoreksi geometrik yang bentuknya tidak konsentris lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya agak masih bingung yang di B-box point itu ya, tapi Oh, nanti yang ini. saya coba pelajarin lagi deh. Oh, oke. Kalau Nah, ada bingung nanti saya tanya di WhatsApp. boleh. Ini sumbernya itu ingat-ingat di bagian yang kontur fitur, Mas. Iya, CV2 box point. Sebenarnya dari implementasi ini lebih banyak itu kaitannya lagi dengan kontur fitur lagi ya, yang sebelumnya nggak pernah kita pakai, di sini kita pakai lagi. iya, Kurang lebih seperti itu. Kedepannya sih iya. sebenarnya hint dari saya tuh kontur itu akan seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan juga gitu ya. Kontur dan kontur fitur itu manfaatnya lebih banyak dibandingin functionality lain di OpenCV gitu ya, karena dia bisa mengekstrak something yang sebelumnya itu kita nggak bisa dapetin gitu ya. Termasuk kalau Masnya lihat di atas-atas gitu ya, metode-metode yang bisa mengasih tahu ke kita titik koordinat objek mana segala macam, itu tuh semuanya keluarnya dari kontur-kontur fitur gitu ya. Ya, Iya, Mas. function-function relate ke kontur. Iya. Kurang lebih seperti Pas itu. Atasnya mah sama ya, baca gambar di grayscale, Yes, betul. nanti di trace binary itu ya. Baru deh. Pipeline-nya tuh mirip-mirip lah. Tinggal kita lihat kondisi gambarnya. Ada kadang misalkan perlu eroding seperti ada contohnya kita Iya, punya gitu iya. ya. Itu tinggal kita kreatif lihat kondisi gambarnya gitu. Memang implementasi computer vision kayak begini tuh nggak silver bullet satu codingan support semua, memang enggak gitu ya. Tapi dia bisa tajam untuk satu spesifik case, kita bisa desain dan tentu saja lebih ringan dibanding implementasi deep learning gitu ya. Iya, Mas. Oke, itu aja sih dari saya, Mas. Kalau dari Masnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita sudahi untuk pertemuan malam hari ini. Iya, Mas. Terima kasih banyak, Mas.